Jangan lupa support terus channel Matematika Pak Surbakti dengan cara klik. Terima kasih. Selamat bertemu kembali pelajar smart di seluruh Indonesia, pejuang-pejuang PTN favorit melalui jalur UTBK SBMPTN 2020. Pak Surbakti ucapkan selamat datang dan selamat belajar kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini Pak Surbakti akan kembali mengupdate bocoran prediksi soal UTBK SBMPTN 2020 pada materi tes kompetensi akademik untuk matematika, saintek, dan soshum. Materi kita kali ini adalah materi statistika yang memuat soal gabungan antara nilai rata-rata data tunggal dengan jangkauan data tunggal. Soal yang kami sajikan termasuk kategori soal HOTS karena membutuhkan penalaran tingkat tinggi, sehingga kita dapat menyelesaikan soal tersebut dengan cara cermat, cerdas, dan tepat. Baik pelajar smart, langsung saja ke bentuk soal. Suatu data dengan rata-rata 16 dan jangkauan 6. Jika setiap nilai dalam data dikalikan V dan dikurangi Q, didapat data baru dengan rata-rata 20 dan jangkauan 9. Nilai dari 2V tambah Q sama dengan, ya tentunya soal ini kita harus memisalkan terlebih dahulu data terurutnya. Jadi Pak Surbakti misalkan, misal data terurut kita katakan, kita sebut X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya ya, sampai data terbesar Xn dibagi dengan N ya, dibagi dengan N, ini sama dengan 16 ya, rata-rata data yang pertama. Kemudian dari kalimat jangkauan sama dengan 6 ya, jangkauan sama dengan 6, bahwa jangkauan data adalah selisih antara data terbesar dikurang dengan data terkecil ya, selisih antara data terbesar dengan data terkecil, atau data di dalam statistik data tunggal sering kita sebut dengan datum ya. Jadi itu sama dengan Xn dikurang X1 sama dengan 6. Jadi dari persamaan X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya tambah Xn per N sama dengan 16, ini ekuivalen dengan ya, X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya tambah Xn sama dengan 16N ya. Kita kali silang 16N. Kemudian kita perhatikan kalimat soal, jika setiap nilai dalam data dikalikan V dan dikurangi Q, didapat data baru dengan rata-rata 20 dan jangkauan 9. Sehingga dapat kita peroleh persamaan bahwa X1 dikali V ya, setiap data dikali dengan V dikurang Q ya, ditambah X2 dikali V kurang Q ditambah X3 dikali V kurang Q ditambah dan seterusnya ditambah dengan, untuk datum terbesarnya, Xn dikali V kurang Q dibagi dengan N ya, dibagi dengan N, banyaknya data, ini diperoleh rata-rata baru sama dengan 20. Jadi dari persamaan kita peroleh ya,
kalau kita buka kurungnya, kita sederhanakan buka kurung, maka akan kita peroleh persamaan X1P kurang Q tambah X2V kurang Q. Maka kita bentuk dalam bentuk faktorisasi distributif, kita keluarkan faktor yang sejenis V, maka ini sama dengan V dikali X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya ditambah Xn, ya, ditambah Xn dikurang dengan banyaknya Q. Kita katakan banyak Q itu sama dengan N, jadi dikurang N dikali Q dibagi dengan N, ya, kita bagi dengan N, ini sama dengan 20. Jelas ya pelajar smart? Jadi kita perhatikan persamaan kita yang di atas, bahwa X1 tambah X2 tambah dan seterusnya tambah Xn itu sama dengan 16N, ya. Jadi yang di dalam kurung ini semua ini sama dengan 16N, sehingga kita peroleh persamaan P dikali 16N dikurang NQ sama dengan 20 dikali N atau 20N. Kita sebut, ya. Iya, kita perhatikan ini masih dapat kita sederhanakan dari bentuk P dikali 16N kurang NQ sama dengan 20N. Ini dapat kita buat persamaan bahwa kita keluarkan N, faktor yang sama, N dikali 16V, ya, dikurang Q sama dengan 20N. Ya, kita eliminasi N pada ruas kiri dan ruas kanan, maka ya kita coret. Iya, maka akan kita peroleh persamaan, iya, 16V, ya, kurang Q sama dengan, iya, sama dengan 20. Kemudian kita perhatikan dari kalimat, jika setiap nilai data dikalikan V dan dikurangi Q, didapat data baru dengan rata-rata 20 dan jangkauan 9, ya. Untuk data setelah dikali V dikurang Q, maka jangkauan data baru itu sama dengan 9. Jadi dapat Pak Surbakti tuliskan persamaan, ya, bahwa Xn, ya, Xn, ya, data terbesar jangkauan tadi, data terbesar dikurang data terkecil. Xn dikali V kurang Q dikurang dengan X1, ya, X1 dikali V kurang Q, ini sama dengan 9. Sehingga kalau kita perhatikan, kalau kita sederhanakan dibuka kurungnya, maka akan kita peroleh persamaan bahwa negatif Q kurang Q ini dapat kita tereliminasi, ya, min Q plus Q, jadi ini sama dengan 0. Maka tinggal, ya, maka kita peroleh persamaan, iya, kita peroleh persamaan terakhir bahwa XNV, ya, XNV dikurang X1V sama dengan 9, atau kita bentuk ke dalam distributif, ya, bahwa V dikali Xn kurang X1 sama dengan 9. Ya, jadi tadi kita memiliki nilai Xn dikurang X1 sama dengan 6, sehingga 6 dikali V sama dengan 6, 6P sama dengan 9, maka kita peroleh V sama dengan 9/6 atau V sama dengan 3/, iya, P sama dengan 3/2. Yang ditanya adalah nilai 2V tambah Q. Sehingga kita substitusi nilai P sama dengan 3/2 ke persamaan 16P kurang 9, ya. Maka kita peroleh 16, ya,
Untuk P sama dengan 3/2, kita substitusi ke persamaan 16P kurang 9 sama dengan 20. Maka 16 dikali 3/2 dikurang Q sama dengan 20. 16 dikali 3, 48. Dibagi 2, 24. 24 dikurang Q sama dengan 20. Maka kita peroleh nilai Q sama dengan, ya tentunya Q sama dengan 4. Jadi yang ditanya adalah nilai dari 2V tambah Q. Ya, nilai dari 2V tambah Q tentunya itu sama dengan 2, ya. 2V tambah Q tentunya sama dengan 2 dikali 3/2 ditambah 4. Iya. 2 kali 3/2, 6/2 sama dengan 3. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Iya, jadi nilai 2V tambah Q sama dengan 7. Jadi opsi yang tepat adalah opsi C. Mudah-mudahan penjelasan yang Pak Surbakti berikan dapat dipahami oleh para pelajar smart. Besar harapan kami, apa yang kami bagikan dapat menambah referensi pengetahuan yang baru untuk dapat membantu pejuang-pejuang PTN favorit untuk meraih apa yang diimpikannya. Baik, supaya lebih jelas, Pak Surbakti akan memberikan pembahasan prediksi soal yang kedua untuk materi nilai rata-rata data tunggal dan jangkauan data tunggal pada konsep statistika. Baik, kita lanjut soal yang kedua, pelajar smart. Di dalam soal yang kedua, dalam suatu kelas terdapat 22 siswa, nilai rata-rata matematikanya 5 dan jangkauan 4. Bila seorang siswa yang paling rendah nilainya dan seorang siswa yang paling tinggi nilainya tidak disertakan, maka nilai rata-ratanya menjadi 4,9. Nilai siswa yang paling rendah adalah, jadi langkah pertama tentu kita harus memisalkan, ya. Kita harus memisalkan. Ya, kita sebut misalnya X sama dengan nilai siswa tertinggi, ya. Nilai siswa tertinggi. Kita sebut Y sama dengan nilai siswa terendah, ya, nilai yang paling rendah. Dan kita sebut misalkan Z adalah tentunya nilai siswa lainnya. Artinya nilai-nilai siswa di antara rentang nilai siswa tertinggi dan nilai siswa terendah. Iya, nilai siswa lainnya. Dari kalimat 22 orang siswa nilai rata-ratanya 5, maka ke-22 siswa tersebut sudah diwakili oleh variabel X, Y, dan Z, ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa X bar sama dengan X tambah Y ditambah Z dibagi dengan 3, ya. Ini sama dengan 5. Kemudian kita perhatikan kalimat soal. Bila seorang siswa yang paling rendah nilainya dan seorang siswa paling tinggi nilainya tidak disertakan, maka rata-rata berubah menjadi 4,9. Itu berarti bahwa Z, ya, Z dibagi dengan 20. Kenapa dibagi 20? Karena dua orang siswa dengan nilai terendah dan nilai tertinggi tidak disertakan, rata-rata berubah menjadi 4,9. Itu artinya nilai siswa lainnya. Jadi kita peroleh persamaan matematika dari kalimat tersebut bahwa Z dibagi 20 itu sama dengan 4,9. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa Z sama dengan 4,9 dikali 20 sama dengan 90. Sama dengan 98. Kemudian kita perhatikan persamaan kita yang di atas tadi, bahwa X bar, ya, bahwa
X bar sama dengan X ditambah Y, ya, ditambah Z, di mana Z sama dengan 98. Berarti ditambah 98 dibagi dengan 22 itu sama dengan 5. Sehingga dari persamaan ini kita peroleh bahwa, maka kita peroleh bahwa nilai X tambah Y, ya, nilai X tambah Y itu sama dengan 12. Dari 22 dikali 5 sama dengan 110 dikurang 98. Sehingga kita peroleh dari persamaan ini X tambah Y sama dengan 12. Kemudian kita perhatikan bahwa jangkauan data, ya, jangkauan data dari ke-22 siswa tersebut itu sama dengan 4. Di mana jangkauan, ya, jangkauan data itu adalah selisih antara data tertinggi dengan data terendah. Sehingga dapat kita simpulkan dari kalimat jangkauan sama dengan 4, itu berarti nilai X kurang Y sama dengan 4. Kalau kita katakan X tambah Y sama dengan 12, kita sebut persamaan 1 X kurang Y dari kalimat jangkauan sama dengan 4 ini persamaan 2, maka dari persamaan 1 dan 2, ya, dari persamaan 1 dan 2, X tambah Y sama dengan 12, X kurang Y sama dengan 4. Yang ditanya di dalam soal adalah nilai siswa paling rendah. Itu adalah nilai Y. Sehingga kita membutuhkan eliminasi X. Dengan metode eliminasi, kita eliminasi variabel X, maka dikurang X kurang X habis tereliminasi, Y kurang Y menjadi Y tambah Y, tentunya sama dengan 2Y, sama dengan 12 kurang 4, sama dengan 8. 2Y sama dengan 8, tentunya Y sama dengan 8/2 atau Y sama dengan 4. Itu berarti nilai siswa terendah dalam ke-22 siswa tersebut sama dengan 4. Jadi opsi yang tepat adalah opsi B. Demikian prediksi pembahasan soal UTBK SBMPTN yang dapat Pak Surbakti berikan. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan diberikan di kolom komentar. Sebisa mungkin, semampu dari Pak Surbakti, kami akan setia melayani pejuang-pejuang PTN favorit untuk meraih yang terbaik di dalam mengikuti ujian UTBK SBMPTN 2020. Selamat belajar, selamat berjuang. Salam sukses dari kami, channel Matematika Pak Surbakti. Sampai berjumpa kembali di prediksi-prediksi selanjutnya. Terima kasih.